Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, saudara-saudaraku seiman dan setanah air, di mana saja berada, sehat walafiat dan senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat lamunan HT Islami Channel di mana saja berada, berjumpa kembali, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seputar nasab Ba'alawi ini ya. Kenapa? Sebab kita harus terus membantu para peneliti, para kiai, para ulama ya, untuk menegakkan peradaban Islam di Indonesia yang dirasakan sudah hampir terkoyak-koyak oleh para Ba'alawi Yahudi Yaman ini. Nah, sahabat di mana saja berada, untuk itu kita sebagai putra Nusantara berkewajiban secara pribadi ya untuk membantu dan menjaga peradaban Islam di Indonesia, sejarah-sejarah Islam di Indonesia, dan budaya-budaya Islam di Indonesia. Karena kita tahu bahwa perkembangan, kemajuan, dan masuknya Islam ke Indonesia itu bukan melalui Ba'alawi, tetapi dibawa dan disebarkan oleh para wali songo ya. Dan juga perlu diketahui bahwa wali songo adalah sudah jelas dan tidak diragukan lagi, beliau wali songo adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu dari keturunan Rasulullah, para wali songo akan, dan yang jelas pasti akan banyak para zuriat, para keturunan, para anak cucunya yang saat ini berada di Indonesia. Bahkan seperti saya dengar dari seorang ulama atau wakil gubernur di Yaman itu mengatakan bahwa mereka datang ke Indonesia mencari keturunannya, keluarganya, yaitu dia dari nasab Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kenapa? Sebab kata dunia menerangkan bahwa Indonesia ini paling banyak katanya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas pasti dari nasabnya Wali Songo, begitu ya, saudara-saudara. Dan untuk itu banyak di sini saat ini ulama-ulama yang gagah berani ya, para ustadz, para putra-putra kiai ya, yang mumpuni, yang sudah berani dengan lantang menyuarakan, menyerukan, bahkan mengatakan yang sebenarnya bahwa Ba'alawi itu jelas-jelas bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga harus ikut dan membantu mereka karena ini adalah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad dan umat Islam. Kenapa wajib? Nabi Muhammad itu Rasulullah, Rasulnya kita ya, panutan kita. Nah, sedangkan saat ini oleh Ba'alawi dianiaya, difitnah ya, diaku-aku sebagai keturunannya, cucunya bahkan ya. Akan tetapi kelakuan dan sikapnya kayak apa, seperti apa, itu bertolak belakang dengan watak dan sikap dan sifat dari Rasulullah yang rahmatan lil alamin. Tidak ada bau-baunya acan. Yang ada apa coba? Mereka mendoktrin, mereka berteriak-teriak menyebut ulama Indonesia binatang segala macam. Itu kan udah pelecehan ya. Seperti apa itu? Mereka berani menyebut-nyebut begal, udah segala macam ya. Pokoknya bahasa dan ucapannya sudah tidak mencerminkan, bahkan tidak mewariskan sedikit pun sebagai turunan atau zuriat Rasulullah. Itulah saudara-saudaraku, para muhibin, rekan-rekan, para muslimin ya, kita harus punya
pandangan dan pemikiran yang lebih jauh. Paling tidak, kalau kata orang Sunda, uyah moal netes ka luhur, netesnya ke bawah. Jadi paling tidak ya, mereka yang mengaku turunan Rasulullah ada bau-baunya tuh, ya. Sikapnya tuh baik, lemah lembut, suaranya tuh tidak kasar, ya. Ibadahnya tuh bagus, ibadahnya juga enggak yang ada melecehkan, ya. Yang ada bahkan merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah. Nah, banyak kan yang sudah bisa menyetop memberhentikan neraka, memadamkan neraka. Coba ada yang mengatakan bisa mi'raj 70 kali sehari. Coba Nabi Muhammad dari seumur hidup 1 kali. Ini kan udah pelecehan namanya, ya. Pelecehan, merendahkan dan sebagainya. Dan pasti Allah tidak akan menyukai, dan mungkin, ya, mudah-mudahan tidak lama lagi Allah akan memberi peringatan kepada mereka yang melecehkan kekasihnya Allah. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah. Dan mudah-mudahan Allah tidak suka, bahkan murka, memberi peringatan kepada mereka yang melecehkan orang yang dikasihi. Baik sahabat, untuk itu pada kesempatan ini ayo kita dengarkan suaranya, keseruannya Gus Pakih Wirahadiningrat yang menyuruhkan kepada para muhibin, kepada para ulama yang belum pro, kepada yang masih mengakui bahwa Habib itu keturunan Rasulullah, ya. Cobalah rabah hati, meleklah mata, ya, dan pikirkan ke depan untuk negara ini. Mereka sudah merusak, sudah membengkokkan, bahkan sudah mencabik-cabik Wali Songo, ya, dengan segala macam wilayah. Oh, udah rusak ya. Kalau dibiarkan semakin rusak. Coba kita ikuti penuturan dari Gus Pakih Wirahadiningrat pada kesempatan ini. Nasab Nabi tidak ada kompromi, tidak ada kata seinci pun kita mundur, dan harus mau dibelokkan dengan frame sesat, dengan pembelokan yang tidak jelas. Kitab nasab zaman tidak ada. Zong. Tes DNA gagal total. Apa perlu kita ungkap hasil tes DNA mereka? Kita membiayai kok mereka. Banyak ba'alwi baik yang sebenarnya sadar, yang sebenarnya ingin integrasi, menjadi bagian integral tak terpisahkan dari kebinekaan kita. Mereka juga resah dengan kejahatan dari klan mereka yang menjual agama, yang masih mengkapitalisasi agama. Apa perlu kita buka hasil tes DNA mereka? Yang ketiga, mana isbat mereka dari Yaman dan dari Irak? Zong, nihil saudara-saudara. Stempel mereka hanya dari Jakarta. Dan ini kebodohan, kelucuan yang menggelikan. Lah kok masih banyak yang percaya? Ayo pribumi bangkit. Kalian keturunan dari sebuah bangsa yang besar, yang jejak peradabannya jelas. Agama Hindu bukan dari Nusantara, tetapi bangunan ornamen Hindu terbesar ada di Nusantara. Agama Buddha bukan dari Nusantara, tetapi ornamen Buddha terbesar dari Nusantara. Islam bukan lahir di Nusantara, tetapi Islam tumbuh subur berkembang mayoritas, memiliki ornamen kebudayaan bangunan masjid terbesar di dunia. Piramid yang patahnya bangunan paling tua, paling megah, paling mengagumkan di Nusantara ada piramid Gunung Padang yang usianya menurut ilmu arkeologi 3 kali lebih tua dari piramid di Mesir, di Gunung Padang. Banggalah kalian kepada leluhur kita Nusantara yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, yang melahirkan peradaban yang luhur hingga sekarang, dan kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Dan ini menuju generasi emas, menuju kepada periode emas, periode kemakmuran. Jangan sampai negaranya makmur, kalian hanya menjadi budak. Yang menikmati adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian, kalian harus menyembah, mencium kaki kami. Itu sudah terjadi. Di mana harga diri kalian?
Inlander, Honden and Inlander, Verboden, luar biasa itu. Sampai tadi mengatakan hal Solo, mereka tidak saja membelokkan sejarah, mereka mau mengkooptasi Nusantara seolah Nusantara bagian dari Tarim, bagian dari Hadramut. Mereka menggunakan hall-hall tiap kota. Seorang Habib di Solo menjadi hall Solo, di Gresik hall Gresik, di Gresik itu ada Sunan Gresik, Syekh Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Kok berani-beraninya mereka mengklaim hall Gresik? Di Solo itu ada Ki Ageng Genis, ada Ki Ageng Selo, keturunan dari Wali Songo, ada PB 10 yang sangat berjasa kepada Nusantara, Mbah Min Haj, banyak di Solo wali-wali besar, kemudian menjadi hall Solo. Mohon maaf, di Pasuruan ada Masjid Sepuh peninggalan dari Adipati Nitya Diningrat pertama bin Pakubuwono kedua. Adipati Pasuruan telah menjadi Masjid Assegaf. Di Solo ada Masjid Sepuh PB 10 menjadi Masjid Assegaf. Ini nanti kalau ketua dewan, wakil ketua dewan, bupati, wali kota, legislatif kita hingga presiden dikuasai oleh mereka. Tinggal merubah ideologi bangsa, tinggal mengadakan referendum, mengadakan pemungutan suara. Panglima TNI, Kapolri semua dikuasai oleh mereka. Jadi apa? Jadi apa kita ini? Ayo, mari kita terbuka mata kita. Jangan sampai kemudian setelah ini terlambat baru kita menyesal kemudian, dan anak cucu kita terusir dari tanah leluhurnya sendiri seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi Askenazi yang DNA-nya sama dengan Ba'alwi di Palestina sana. Allahu Akbar. Siap kita lawan, siap kita jihad, siap kita bersatu untuk melawan ini semua. Kepro atuh. Saya di Unik, saya harus mengikuti pakem Mama Hufron, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan, tidak banyak yang bisa kami sampaikan di sini selain apresiasi yang setinggi-tingginya dari keluarga Keraton Nusantara kepada seluruh pejuang dari Trah Wali Songo, Trah Kesultanan, Trah ulama-ulama sepuh leluhur kita, termasuk juga kepada keluarga besar Pondok Unik. Apa yang kalian narasikan, yang panjenengan semua perjuangkan pada hari ini, insya Allah tidak akan lama lagi negara akan hadir. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, polemik ini nanti akan diselesaikan secara hukum. Insya Allah apa yang telah kita narasikan sudah sampai kepada Presiden Jokowi, sudah sampai kepada Presiden yang akan datang Prabowo Subianto, sudah menjadi perbincangan di kalangan para pejabat elit negara. Mereka masih mencintai NKRI, mereka masih menjadi garda setia dari Pancasila. Tidak akan lama lagi ketika para nakib dunia dari keluarga Bani Jamil, pencatat nasab 3 putra Said Ahmad bin Isa dari Irak, datang ke Nusantara. Dia pasti akan menyampaikan bahwa datuk kami hanya 3, Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaidillah yang hijrah ke Yaman. Nanti akan hadir nakib dari Yaman untuk menunjukkan bukti fakta sejarah bahwa mereka tidak pernah diakui sebagai bagian keluarga besar Nabi di Yaman sana. Juga akan hadir insya Allah Ketua Nakib Dunia Sayyid Munir dari Turki, Hasimiyun. Turki adalah bekas Khilafah Utsmani. Di sana pencatat nasab Nabi dilakukan berabad-abad selama eksistensi Utsmani. Dan insya Allah semua akan hadir di Indonesia, di Nusantara, untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang bermental inlander bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ngomong
Gus Fakih Mukodam, Fakih Wirahadiningrat. Mereka tidak percaya, hidungnya pesek, mukanya pribumi, kayak begitu. Ah, lu siapa? Yang ngomong Mama Hufron, Gus Ubat, Gus Ilyas, Gus Imam dan keluarga besar unik, mereka nggak percaya. Yang ngomong Kiai Imaduddin, walaupun pengarang kitab kelas dunia, puluhan kitabnya dicetak, digunakan di luar negeri, mereka tidak percaya. Karena mentalnya inlander. Kalau ketemu orang mata sipit, mereka minder. Wah, ini lebih lihai dalam berbisnis. Kalau ketemu orang matanya biru, rambutnya pirang, wih, ini lebih jenius dalam ilmu pengetahuan. Kalau ketemu orang hidungnya mancung, walaupun tidak bisa ngaji, pakai surban sebesar ban Vespa, dipikir alim cucu Nabi. Ini mental inlander. Padahal bangsa kita memiliki banyak penemu hebat kelas dunia. Ada B.J. Habibie, panjenengan tahu Bayraktar Turki, drone terhebat saat ini punya Turki. Itu kan sama dengan elang hitam. Yang prototipenya yang membuat itu mahasiswa Indonesia dari Jerman yang dikontrak oleh Turki. Siapa sumbernya? Saya punya senior yang kuliah di Jerman yang menceritakan kepada saya bahwa Pak Alwi ini adalah Yahudi Ashkenazi, Yahudi Khazar. Apa perlu dibuka ini hasil tes DNA-nya Pak Alwi? Mohon maaf, saya tidak akan mengatakan nama karena kita harus menghargai privasi, dan saya menghargai saudara saya tersebut dari Pak Alwi yang telah mau untuk tes DNA. Baik, saya akan buka bahwa yang bersangkutan sudah tes DNA di Family Tree DNA. Jelas bahwa haplogrup Y DNA mereka adalah G. Jelas G. Artinya pria dari Kaukasus, dari Bani Khazar yang telah musnah, hancur, menyebar ke seluruh dunia. Tetapi jejak catatan Tuhan dalam genetik kita tidak akan pernah hilang dan terhapus begitu saja. Selama-lamanya akan tercatat. Kita keturunan siapa akan tercatat. Yang pertama, ras Arabnya kurang dari 1%. Artinya mereka sama sekali bukan orang Arab. Gitu kok ngaku cucu Nabi, Arab saja bukan kok. Ras Nusantaranya itu ada 24,6%. Nenek-neneknya memang kemungkinan keluarga besar Wali Songo. Makanya masih ada kebajikan di dalam dirinya, masih ada kerendahan hati dan ingin berintegrasi dengan semua suku di Nusantara. Aplaus untuk dia. Monggo, Allahu Akbar. Kita doakan yang bersangkutan panjang umur dan menjadi contoh bagi Pak Alwi yang lain untuk kembali ke dalam pangkuan Nusantara kita. Kemudian ras Indochina. Indochina itu Laos, Vietnam, Kamboja, artinya campa lah gitu. Itu ada 8,6%. Kemungkinan mutasi genetik keluarga Wali Songo kan dari sini. Oke. Kemudian Myanmar, loh kok aneh, kok Myanmar khusus, kok bukan bagian dari Asia Tenggara? Tenang dulu, Myanmar ini adalah dimaksud adalah Rohingya. Rohingya ini saudara-saudara pelarian dari bangsa Khazar ketika dihancurkan oleh Kievan Rus, dihancurkan oleh Mongol. Mereka tercerai-berai ke seluruh dunia, mereka menyusup ke segala bangsa, mereka menyusup ke segala agama. Salah satunya adalah berpindah migrasi ke India. Di zaman Syekh Jalaluddin Akbar, mereka membuat kisruh di India, kemudian diusir ke India Timur yang sekarang menjadi Bangladesh, yang waktu itu masih negeri entah berantah. Kemudian mereka ngisru lagi, kemudian akhirnya mereka dimusuhi, dan oleh Inggris mereka kemudian dibawa migrasi ke Myanmar. Saudara-saudara sekalian, di Myanmar itu ada 3 suku yang beragama Islam selain Rohingya. Tetapi kenapa hanya Rohingya yang dianggap sebagai ekstremis? Karena mereka ngisru, karena mereka ingin memberontak, karena mereka ingin memisahkan diri, ingin mengkapling wilayah, mengklaim sejarah di dalam Myanmar kita.
Makanya kemudian mereka diperangi. Itu masih baik pemerintah Myanmar. Dengan kerjasama PBB mereka dibuatkan sebuah pemukiman di sebuah pulau dengan fasilitas yang luar biasa. Tetapi dasar ras jahat mereka tidak nyaman kalau kemudian hidupnya baik-baik saja. Mereka kemudian dengan segala macam rekayasa hijrah ke Malaysia, ke Aceh, dan tahu sendiri apa yang mereka lakukan. Jejak digital bisa dilihat. Mereka kalau dimakan sedikit dibuang, mereka ngomel kalau makannya tidak enak. Bahkan kemudian di tahun baru kemarin di Kuala Lumpur, ratusan ribu orang Rohingya membuat sampah, mereka ngisro di Malaysia. Dan sekarang menjadi persoalan serius, menjadi perbincangan. Orang Malaysia bingung bagaimana cara mengusirnya. Baalwi ini 18% sama dengan ras Myanmar. Ini adalah ras Bani Hazar yang hijrah ke Myanmar. Kemudian ada Middle East. Middle East ini Timur Tengah. Ini ras mayoritas, hampir 50%, 45,6%. Ini Southern Levant, Anatolia, Armenia, dan Mesopotamia. Apa yang dimaksud dengan Levant itu? Wilayah mana Levant itu? Adalah wilayah Israel sekarang itu. Israel sekarang bukan dihuni mayoritas oleh orang-orang Yahudi keturunan Ibrahim, tetapi dihuni oleh orang-orang ras genetik Khazar dari Kaukasia. Dan ini terbukti di dalam Baalwi kita di Indonesia. Ras mereka mayoritas sama dengan orang-orang Levant. Armenia di Kaukasia adalah bekas kewilayahan dari Khazar juga. Ras bangsa Khazar yang menjadi Yahudi Askenazi, Yahudi Separdi, Yahudi Kaifeng, dan lain-lain yang menyusup di segala bangsa dan segala agama. Mereka di Hindu Ngesro membuat Bharatiya Janata yang sekarang rasis, banyak menggusur masjid di India. Mereka kemudian masuk di agama Kristen, membuat Protestan, membuat segala macam sekte yang itu menyesatkan. Mereka kemudian menyusup di dalam Islam, tidak tanggung-tanggung ngaku cucunya Nabi Muhammad SAW. Ayo, ini ilmu pengetahuan, ini data, dan ini pembuktian. Sekarang kita balik, mana Baalwi? Buktinya kalau ente adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Saya ulang, mana isbatnya dari Yaman dan Irak? Mana hasil tes DNA ente? Kalau ente berani tes DNA dong. Masa imam, katanya imamnya nyuruh tes DNA, menantunya bilang haram. Ini kan dagelan namanya. Hanya orang goblok yang bisa ditipu dengan dagelan-dagelan menyesatkan seperti ini. Mana kitab sejaman ente yang katanya ente cucu Nabi, sudah diisbat, sudah di... Tidak ada. Internal itu pun telat. Sudah internal telat. Masih mempertanyakan. Itu ada itu katanya cucunya PKI itu, budaknya Baalwi itu. Mana kitab sejamannya Sayyidatuna Fatimah sama Hasan dan Husain? Ya Allah, Anda itu muslim apa PKI apa ateis Anda itu? Tidak perlu kitab sejaman. Kalau yang ngomong adalah hadis, adalah yang ngomong adalah kitab-kitab sirah nabawiyah sendiri. Kok masih tanya kitab sejaman? Ini putrinya Rasulullah, ini cucunya Rasulullah, ditanya kitab sejaman. Ini budak. Bayangkan apa gunanya mondok belajar agama kalau putrinya Nabi dan cucunya Nabi sebagai pemuda-pemuda penghulu surga dia ragukan, dia jadikan framing untuk membela nasabnya Yahudi Khazar yang jelas-jelas tidak bisa menunjukkan bukti apapun sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Ayo terbuka mata kalian, ayo sadarlah sebelum nanti anak cucu kita hidup menjadi budak dan terusir dari tanah leluhurnya sendiri seperti orang-orang Palestina yang diusir oleh orang-orang Khazar yang mengaku sebagai keturunan Ibrahim padahal bukan. Mama Hufron patut kita apresiasi yang luar biasa.
beliau rela untuk tampil menjadi tumbal bagi Pancasila, tumbal bagi Nusantara, rela untuk dibully, dihujat, dicaci maki, untuk dijadikan framing lucu-lucuan oleh orang-orang generasi yang sebenarnya mereka ngajinya aja belum tentu bisa. Mama Hufron rela untuk kemudian mengorbankan dirinya agar semua orang mata melek bahwa apa yang beliau lakukan itu hanyalah prank saja, untuk membuka mata semua pihak bahwa ada kejahatan yang lebih brutal, lebih masif, terstruktur, terencana, dan merusak peradaban yang dilakukan oleh Habaib Ba'alwi Yaman. Allahu Akbar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sahabat seiman dan setanah air yang masih setia, kembali ini menjelaskan dan mengajak kepada muslim yang belum ada sim didekati hilang, ditanya sim kala-kala unggut-unggutan, kamana sim tamotor kayak suratan, ada sim ditilang kapan, kalung kepan nak kendaraan, surat-surat kancang gerak kumpitan, tadi sim nyakit tu STN jeung jasa harja, ulah nyupir lamun urang teu boga sim, ulah nurutan kalakuan ki ada sim, ulah nyupir lamun urang teu boga sim, ulah nurutan kalakuan ki ada sim, sim 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 sim. Dicegat hilang, ditanya sim kalaka unggut-unggutan, kamana sim motor kayak suratan, ada sim ditilang galakapan, kalung kepan nak kendaraan, surat-surat kancang gerak kumpitan, dia sim nyakit tu STN